Selamat pagi untuk Ibu Siti Fatona selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Perkenalkan, nama saya Thomas Herjuno dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1 Rek 2, dengan NIM 21144010092 ingin mempresentasikan mengenai sistem syaraf pada manusia. Sebelum saya mulai, saya mohon maaf apabila presentasi saya mengalami banyak kekurangan. Karena saya menggunakan ponsel dan tidak memiliki laptop, maka saya akan mencoba mempresentasikan dengan kemampuan yang saya bisa. Baik, saya akan mulai melalui presentasi, yaitu melalui sistem syaraf manusia. Saya akan mulai presentasi melalui ini dengan memulainya dari anatomi sel syaraf. Syaraf terbagi dalam beberapa anatomi yang sangat jelas, yaitu yang pertama dendrit, di mana sel dendrit ini berfungsi sebagai penerima atau reseptor respon sinyal yang diterima dari luar tubuh, untuk kemudian sinyal tersebut akan diteruskan menuju badan sel, yaitu sel body di sini. Dimana sel body ini terdapat nukleus atau inti selnya berfungsi sebagai pengolah dari rangsangan atau stimulus yang diterima oleh dendrit yang akan diubah menjadi gelombang listrik atau impuls yang akan diteruskan menuju ke sel berikutnya. Kemudian ada akson. Akson di sini berfungsi sebagai jembatan atau saluran tempat mengalirnya impuls listrik atau gelombang yang sudah diolah oleh badan sel menuju ke bagian akson terminal. Berikutnya adalah selubung mielin, di mana selubung mielin ini adalah selubung yang menyelubungi akson yang berfungsi sebagai pemercepat dari perjalanan arus listrik atau impuls itu menuju ke tempat berikutnya. Kemudian ada sel Schwann, nodus of Ranvier atau nodus Ranvier, yaitu bagian dari akson yang tidak diselubungi oleh selubung mielin, dan akson terminal, di mana akson terminal ini sebagai pemberhentian terakhir atau ujung dari akson. Kemudian sel syaraf. Sel syaraf itu dibagi dalam dua golongan atau dua jenis, yaitu sel neuron dan sel neuroglia. Sebenarnya apa sih sel neuron itu? Sel neuron adalah sel yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal, atau dalam contoh kehidupan sehari-hari ketika kita ingin menggerakkan tangan, maka otak sebagai organ yang memberikan perintah akan mengirimkan sinyal ke otot-otot tangan kita melalui sel neuron ini, sehingga akhirnya tangan kita itu bisa bergerak sesuai dengan kemauan dari otak kita. Nah, berbeda dengan sel neuron di sini bisa disebut sebagai the messenger atau pengirim pesan. Nah, berbeda dengan sel neuron, sel neuroglia adalah sel syaraf, bagian dari sel syaraf yang tidak bisa mengirimkan sinyal atau impuls listrik seperti itu. Di sini sel neuroglia hanya berperan dalam membantu kinerja dari sel neuron itu sendiri dengan cara memberikan nutrisi, oksigen, dan lain-lain, atau bisa disebut sebagai penyemangat lah. Dia juga berfungsi sebagai pelindung atau melindungi sel neuron agar dapat bekerja sebagaimana mestinya. Nah, jika keduanya ini bekerja tersusun secara kompleks dalam tubuh manusia, maka akan membentuk dua divisi besar. Divisi besar tersebut adalah sistem sel syaraf pusat dan sistem sel syaraf tepi. Apa itu sel syaraf pusat dan sel syaraf tepi akan saya bahas. Di mana sel syaraf pusat, dimulai dari sel syaraf pusat adalah sel syaraf yang berada di pusat tubuh manusia, artinya dia berada di tengah-tengah, yaitu di tengah-tengah seperti gambar ini, di mana dia terbagi dalam dua organ penting, yaitu yang berperan adalah otak sebagai pengontrol pikiran dan sumsum tulang belakang. Sel syaraf disebut juga sebagai the central nervous system. Yang pertama saya bahas adalah otak. Otak manusia terdiri dari jutaan sel-sel neuron, ya, yang berfungsi sebagai pengirim pesan, di mana sel otak ini berada di dalam cranial cavity atau rongga tengkorak, di mana di dalam tengkorak itu ada rongga. Di dalam tengkorak kita ada rongga yang berfungsi sebagai tempat tersimpannya otak, melindungi otak. Nah, di dalam cranial cavity ini dilindungi oleh yang namanya the cranial bones atau tulang kranial atau tulang tengkorak, di mana terdiri dari 8 buah tulang. Nah, dalam the cranial bones ini ada sebuah tulang yang pada bagian tulang belakang bawah disebut tulang oksipital, itu tulang tengkorak bawah, di mana tulang tersebut di dekat tulang tersebut terdapat yang namanya
the foramen magnum atau lubang besar, di mana foramen artinya lubang dan magnum artinya besar. Nah, foramen magnum ini merupakan tempat bertemunya di sini spinal cord atau sumsum tulang belakang dengan otak. Ini gambar sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini tersusun secara kompleks, di mana dia dari penerusan dari otak, di mana dia bertemu di bagian foramen tadi, foramen magnum atau lubang otak. Dia akan berada di dalam, seperti berada di dalam dari tulang belakang. Jadi tulang seperti ini, yang bulat ini adalah sumsum tulang belakang. Dia dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang kita sendiri. Jadi kita dari sini kita simpulkan bahwa tulang belakang itu perannya sangat vital dan sangat rawan ya, karena dia itu merupakan organ yang di dalamnya terdapat sistem syaraf pusat. Sistem tulang belakang ini disebut juga dengan spinal cord, atau ya sumsum tulang belakang disebut juga spinal cord. Yang kemudian saya lanjutkan ke sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi itu berbeda halnya dengan sistem syaraf pusat. Jika sistem syaraf pusat itu dia berada di tengah-tengah sumbu tubuh, berbeda halnya dengan sistem syaraf tepi, dia letaknya itu menyebar atau bisa disebut sebagai percabangan dari sistem syaraf pusat. Dia menyebar dari sistem syaraf pusat itu ke seluruh ujung-ujung sampai ke ujung-ujung tubuh kita. Seperti gambar ini yang seperti serabut itu adalah sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi itu tersusun dari sel yang disebut sel nervus. Nervus di sini adalah bagian-bagian dari sel-sel yang tersusun atas ribuan hingga ribuan akson, yang juga ada pembuluh darah dan jaringan ikat. Nah, sistem syaraf tepi ini atau maksudnya nervus yang itu dibagi dalam dua jenis, yaitu nervus cranialis dan nervus spinalis. Dari sini kita ketahui bahwa nervus cranialis yaitu nervus yang menghubungkan antara sistem syaraf pusat yang yaitu dari otak ke seluruh bagian tubuh, sedangkan nervus spinalis adalah nervus yang menghubungkan sistem syaraf pusat yaitu sumsum tulang belakang dengan seluruh bagian tubuh. Kemudian ada tambahan yaitu mengenai anatomi tubuh manusia. Yang pertama yaitu skull atau tengkorak. Tulang tengkorak di sini fungsinya melindungi otak sebagai sistem syaraf pusat. Terus lalu ada brain sebagai sistem syaraf pusat yang memberi perintah kepada organ-organ tubuh kita. Kemudian ada mata, eye yaitu sebagai organ untuk penglihatan. Facial nerve atau tulang pipi. Kemudian mandibula atau rahang bawah. Kemudian ada arteri, pembuluh arteri ini adalah pembuluh yang menghubungkan jantung dengan otak di sini, yang letaknya ada di sini di dekat leher, atau bisa the right common carotid artery. Yang kemudian ada clavicle atau lengan yang membuat kita bisa bergerak seperti ini. Kemudian left clavis yaitu tulang pada bagian penghubung antara lengan dengan dada. Kemudian ada ribs atau tulang rusuk kita yang melindungi organ pada bagian dada seperti paru-paru dan jantung. Kemudian ada lung sebagai paru-paru sebagai organ respirasi atau pernafasan. Kemudian ada diafragma. Diafragma adalah otot pembatas antara paru-paru dengan perut, antara organ pencernaan dan organ pernafasan. Yang kemudian ada juga stomes atau perut, yang kita sebut perut, yaitu lambung, yaitu berperan sebagai organ pencernaan. Liver atau hati sebagai organ penetralisir racun atau organ ekskresi. Jantung di sini atau heart yaitu sebagai organ yang berperan dalam sistem transportasi atau peredaran darah. Kidney yaitu ginjal dengan fungsi sebagai organ ekskresi yaitu berperan dalam pembentukan urin. Dan pelvis bone atau tulang duduk. Ada rektum, usus besar sebagai defekasi atau pembuangan sisa-sisa metabolisme yang padat maupun cair. Terus ada left femoral atau pembuluh arteri yang menghubungkan antara jantung ke bagian bawah tubuh. Kemudian ada femur atau tulang paha, di mana tulang paha itu berperan dalam menyongkong
agar kita dapat berdiri tegak juga. Kemudian ada di sini ada right patella. Patella itu adalah tulang tempurung lutut yang berperannya sebagai tempat meletakkan sendi ankle agar kaki kita dapat bergerak. Lalu ada right tibia atau tulang betis dan tulang fibula. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Fatona selaku pembimbing mata kuliah metodologi ilmu biomedik dasar ini. Saya Thomas Juno mohon undur diri. Salam sejahtera. Terima kasih.